Jadi sama seperti di zamannya Musa, ketika orang yang terpagut ular itu memandang kepada ular tedung itu, mereka sembuh. Maka ketika orang di perjanjian baru, ketika mereka percaya kepada Yesus, maka orang akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi saya mau kutip di ayat Alkitab Bilangan 21 dan 21, Bilangan 21 ayat 6 sampai 8. Di situ saya bacakan ya Kak, boleh kan? Di situ ayat 6-nya, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa-bangsa itu yang memanggut dari mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ayat ke-7, kemudian datanglah bangsa-bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata melawan Tuhan, dan engkau berdoa kepada Tuhan supaya dijauhkan ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung itu dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Nah, ini saya kutip ada ayat terakhirnya itu Kak, ayat 8-nya itu akan hidup. Terus saya baca lagi di Yohanes 3 ayat 14 sama 15. Di situ ada juga kata hidup yang kekal Kak. Artinya itu hidup kekal itu bagaimana? Kan di zaman pada saat Musa itu kan masih banyak nabi-nabi palsu yang dibilang tuh kayak dibuat patung gitu loh Kak, seolah-olah mereka yang pengikut yang tidak mengenal Tuhan Yesus itu mereka menyembah patung gitu Kak. Padahal kan dilarang Tuhan untuk menyembah patung itu Kak. Tolong dikasih tahu dong Kak jawabannya sama saya. Maaf ya Kak kalau ular tedung itu dilihat atau disembah? Dilihat kata Alkitab di Bilangan 21 ini Kak. Ya udah, berarti bukan disembah kan? Tapi kan kalau dilihat itu bukannya kita meyakini gitu. Jadi kalau kamu melihat saya, kamu sembah saya? Tidak sih Kak, tapi kan namanya orang pada masa itu kan mereka apa yang melihat itu kan berarti mereka percaya gitu loh Kak. Enggak. Itu enggak ada. Oh enggak. Jadi itu memang dilihat itu akan hidup yang kekal gitu Kak. Bukan hidup yang kekal, itu sembuh. Enggak ada di situ hidup yang kekal. Di Bilangan di Yohanes 3 Kak ada tuh hidup. Itu Yohanes 3 ayat 14 sama 15. Dan sama seperti Musa, Yohanes 3 ayat 14 ayat 15, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, nya di situ anak manusia, bukan ular. Ular itu hanya persamaannya Kristus kepada mengenai dia siapa. Jadi supaya setiap orang yang percaya kepadanya, di sini ada dua. Jadi kamu harus mengerti yang dimaksudkan di sini apa? Itu anak manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Berarti maksudnya itu adalah kepada sebelumnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, beroleh hidup yang kekal. Jadi sama seperti di zamannya Musa, ketika orang yang terpagut ular itu memandang kepada ular tedung itu, mereka sembuh. Maka ketika orang di perjanjian baru, ketika mereka percaya kepada Yesus, maka orang akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi orang yang melihat ular tedung di perjanjian lama, mereka akan hidup, sembuh. Maka ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan beroleh hidup yang kekal. Itu maksudnya. Baik Kak, siap. Boleh saya tanyakan lagi Kak, satu aja ini yang terakhir Kak. Ya. Saya juga melihat video di TikTok beranda saya, di situ ada nabi yang benar-benar bukan dari anaknya imam gitu kan Kak. Dia memang manusia biasa, tapi karena diangkat derajatnya oleh Tuhan, itu
kok bisa gitu Kak? Gitu. Kenapa bisa umat yang biasa saja diangkat oleh Tuhan? Itu Nabi Elia kalau nggak salah Kak. Kenapa harus Nabi Elia yang diangkat Tuhan? Siapa aja bisa Tuhan pakai. Jangan tanya kenapa. Siapapun Tuhan bisa pakai. Tapi pada di ayat Alkitab itu kan Elia sempat memang sempat putus asa gitu Kak. Di ayat apa gitu. Dia sempat putus asa untuk menginjilkan sebuah firman gitu. Tapi pada pas hari itu juga Tuhan berkata kepada Elia gitu untuk supaya tidak boleh menyerah dan yang lain-lainnya gitu Kak. Tapi kenapa maksud saya tuh kenapa mesti harus Elia gitu yang dinubuatkan oleh Tuhan untuk genapi firman-firmannya Tuhan itu gitu Kak. Semua orang Tuhan bisa pakai, jangan tanya kenapa. Kamu tidak tahu Tuhan, Kak, bisakah bejana yang kamu bentuk bertanya kepada kamu, kenapa kamu membentuk aku begini? Bisa nggak kamu ngomong gitu? Tidak bisa kan? Ya sudah. Siapapun bisa dia pilih. Wong dia yang berkuasa atas segala sesuatu kok. Mau dia pakai siapa kek? Salomo aja dia pakai. Yang gundinya banyak untuk menurunkan Mesias. Siap Kakak. Tapi kenapa ini juga yang terakhir sih pertanyaan saya Kak. Saya memang jarang pernah dengar Nabi Elia yang dicerita-cerita di gereja-gereja gitu ya. Apakah ada sesuatu tentang Nabi tersebut yang maksudnya nggak boleh diceritakan atau gimana gitu Kak? Nggak di gereja lain gitu Kak, yang pernah saya datangi kayak GKI, HKBP saya gitu, GPID, Bethlehem gitu Kak. Mereka jarang kayak mengutip untuk memberitakan firman-Nya itu Kak. Maksudnya dari Elia itu nabi dia manusia biasa tapi diangkat jadi nabi oleh Tuhan itu. Apakah memang ada sesuatu? Semua juga manusia biasa kok. Musa itu manusia biasa loh. Musa itu orang yang dibuang loh. Siap Kak. Musa itu orang gagap, bukan orang yang pintar bicara. Tapi kenapa dia bisa membawa orang Israel keluar dari Mesir? Tuhan itu dekat sama orang-orang yang lemah. Makanya Rasul Paulus berkata, sebab di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi nyata. Yang Tuhan pakai itu justru orang-orang lemah. Orang-orang yang dianggap hina. Wong Yesus saja dianggap hina, orang-orang Yahudi. Jadi jangan tanya kenapa, itu nggak penting ditanya. Gitu ya. Baik Kak, udah paham saya sampai sini. Terima kasih Kak ya. Selamat malam Kak, Shalom, Ras untuk kita semua.